Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk semua saudaraku, salam sejahtera untuk kita semua dan untuk semua saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, masih memperbincangkan tentang tesis Kiai Haji Imaduddin, di mana tesis ini mempertanyakan tentang kesahihan riwayat dari Imam Ubaidillah, apakah beliau itu benar merupakan salah satu keturunan dari Al-Imam Sayyid Ahmad bin Isa yang dikenal dengan Al-Muhajir ya. Lalu sampai saat ini jawaban pun belum kita dapatkan, karena memang hal itu cukup sulit untuk membuktikan data-data sejarah di awal-awal abad-abad Hijriah ya, artinya di abad keempat, kelima Hijriah, lantaran memang sulit untuk mendapatkannya. Nah, hanya saja ada satu fakta yang menarik yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Dhiya Shahab di dalam satu kitabnya, yaitu Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Uraidi malahu walinaslihi walil a'immati min aslafihi minal fadaili wal ma'athir, karya Al-Habib Muhammad Dhiya Shahab, yang berbarengan dengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nah, mari kita simak bagaimana pengakuan dan bagaimana kesaksian beliau tentang data-data sejarah yang minim didapatkan. Dan silahkan bagi yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka di halaman 83 dengan judul Qillatul Maraji, minimnya referensi. Jadi hal ini memang sudah diakui oleh Habib Muhammad Dhiya Shahab ketika beliau menulis buku ini dengan judul Qillatul Maraji, minimnya referensi-referensi. Beliau mengatakan, qulna innahu laysat bi'aidina min tawarikhil Basrah ma yusahilu lana ar-ruju'a ilaih, bahwa sesungguhnya di tangan kami itu tidak ada sejarah-sejarah Basrah yang mungkin untuk bisa dijadikan sebagai referensi. Wala min tawarikh Hadramut, dan juga tidak ada juga sejarah-sejarah Hadramut. Mattasafat bil ishabi wasyumul, yang memiliki sifat lengkap dan menyeluruh. Wa takadu takunu kutubut tarajimil maddu'ah maksuratan ala tarajimi ma ba'da ahdil faqihil muqaddam Muhammad bin Ali. Dan hampir kitab-kitab biografi yang dicetak itu hanya terbatas pada biografi-biografi di masa setelah masanya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali. Wa hunaka makhtutat lam tasil ilaina, dan juga di sana terdapat banyak manuskrip-manuskrip yang tidak sampai kepada kami. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasannya untuk referensi-referensi yang berkaitan tentang biografi dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu sendiri itu memang minim. Dan mereka itu populernya atau banyaknya biografi yang ditulis itu adalah masa setelah masa Al-Faqihul Muqaddam yang meninggal pada pertengahan abad ke-7 Hijriah ya, kalau tidak salah tahun 652 Hijriah. Sehingga kembali lagi kepada satu iskal, di mana dari masanya Imamul Muhajir dari awal abad ke-4 Hijriah sampai pertengahan dari abad ke-7 Hijriah itu adalah masa kekosongan. Dan kalau kita kembali kepada statement yang disampaikan oleh Al-Habib
Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitabnya yaitu Idamul Quds fi Mu'jam Buldan Hadramut, bahwasanya memang terkadang bahkan seringkali disebutkan bahwasanya tokoh-tokoh sebelum Faqih Muqaddam itu berlebihan dalam memujinya. Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah muskil, dan untuk membuktikannya itu pun juga tergolong sulit. Nah, terlebih lagi ditambah dengan kurangnya referensi-referensi di masa itu. Artinya pada abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, dan sampai pertengahan ke abad 7 Hijriah, di situ barulah muncul nama-nama yang terkenal seperti Al-Fiqhul Muqaddam, kemudian Muhammad Shahib Mirbat, kemudian Alwi Amul Faqih, dan seterusnya. Dan kemudian di sini beliau juga menyebutkan ya, atau melanjutkan, walil muhajir rihlatun tammatun maktubah, di mana Imam Al-Muhajir ini memiliki catatan perjalanan yang sempurna yang tertulis. Nuskhatun minha bihaidar abad Dakan Al-Hind, satu naskah dari perjalanan itu atau catatan perjalanan itu ada di kota Haidar Abad, yaitu di India. Wa nuskhatun bi baldat Baddah bidauan Hadramut, dan satu naskah lagi ada di daerah Baddah di Dauan Hadramut. Nah, ketika berarti di sini Habib Muhammad Diyah Shahab menyebutkan bahwa di sana ada referensi yang lengkap tentang perjalanan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan perjalanan itu tertulis ya, cuman hanya saja untuk penulisannya itu tahun berapa dan siapa yang menuliskannya itu nggak ada, artinya tidak ada keterangan karena beliau hanya menyebutkan di situ ada dua naskah yang satu ada di India dan naskah yang satunya itu ada di Hadramut, dan ini dikutip dari majalah Robitoh jilid 2 dan jilid 3. Sehingga hal ini menjadi sebuah jawaban ya, bahwa memang karena atau lantaran tidak adanya referensi, minimnya data, minimnya kitab-kitab, minimnya data-data sejarah, sehingga hal ini untuk melacak tokoh-tokoh yang ingin kita inginkan, khususnya misalnya seperti Imam Ubaidillah itu ya tergolong sulit. Lantaran apa? Nah, di sini disebutkan walaqad zahabat makhtutatun li asbabin muta'addidah. Ya, lantaran banyak dari manuskrip itu hilang, lenyap karena beberapa sebab. Di antaranya minha tawalil ghazawat, ada peperangan yang berturut-turut, wa dukhulul akrat ila Hadramut wa majra minhum, dan masuknya kaum Kurdi ke Hadramut dan apa yang terjadi dari mereka. Itu sebab kedua. Sebab ketiga al-ihmal wa tarkul khazainil sus. Yang ketiga adalah keteledoran dan membiarkan simpanan atau perpustakaan itu dimakan oleh rayap kitab-kitabnya. Au tarakahal musyrifuna 'alaiha fasafaru sinina tawilah falam yu'na biha ahadun, atau perpustakaan itu ada cuma ditinggalkan oleh orang-orang yang mengurusnya, ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak diurus oleh seorang pun. Wa minha dhinnu ba'din nasi bima ladaihi minal kutub, di antaranya juga pelitnya sebagian orang terhadap kitab yang mereka miliki sampai kitab itu hilang. Nah, itu adalah beberapa sebab hilangnya data-data atau informasi mengenai leluhur-leluhur atau tokoh-tokoh dari Ba'alawi atau tokoh-tokoh yang ada di Hadramut lah secara umum ya. Kemudian di sini juga dilanjutkan Zakar Sayyid Ali bin Tahir Al-Haddad an Syekhihi inna sababa dhahabi tawari Hadramut al-qadimah wa intimasiha minal akhlaf ru'u fi sirati aslafihim ma yunkirunahu minhal yaum fa'amadu ila ikhfa'iha wa ifna'iha. Dan juga Habib Ali bin Tahir Al-Haddad di dalam kitabnya Janus Syamariyah, sebab dari hilangnya sejarah-sejarah Hadramut yang terdahulu ya, bahwasanya para generasi-generasi pendatang
mereka melihat sesuatu yang mereka ingkari dari perjalanan atau sejarah para pendahulu-pendahulu mereka, sehingga mereka sengaja untuk menyembunyikan dan memusnahkan sejarah-sejarah itu. Dan hal ini pun juga diperkuat oleh statement dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, bahwa beliau memberikan contoh tentang hilangnya informasi mengenai Bani Basri dan Bani Jadid yang merupakan putra dari Ubaidillah. Itu adalah ghaflah, kelalaian, wa ihmal, keteledoran, wa adamul hifdzi bittaqyid, dan tidak menjaganya dengan tulisan. Sehingga hal ini membuat sejarah itu tidak lagi terdata. Dan juga ditambah lagi dengan statement dari siapa itu, Asyilli, di dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi. Nah, beliau juga mengatakan, walam akif ala tarikhin istawfa dzikra manakibihim wa sifatihim wa ma'rifati mawalidihim wa wafayatihim. Dan saya tidak mengetahui tentang sejarah yang menyebutkan atau mencakup penyebutan manakib para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh Hadramut dan sifat mereka, mengetahui kapan mereka dilahirkan dan kapan mereka wafat. Wakam lihaula inal fadailal mahasin dhahabat bimudiyis sini, dan berapa banyak keutamaan-keutamaan, keindahan-keindahan yang lenyap dengan berlewatnya tahun, walam tuqayyad bitadwin, dan tidak dicatat dengan catatan, wa madatil a'sar wal huqab walam yudawwinha ahadun. Dan masa berlalu sementara tidak satupun orang yang mencatatnya. Nah, ini adalah beberapa kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Ba'alawi, baik dari masa Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, begitu juga dengan Asyilli, begitu juga dengan Abdurrahman Al-Khatib, di mana data sejarah tentang leluhur-leluhur Ba'alawi atau tokoh-tokoh yang ada di Hadramut itu memang tidak lengkap, lantaran beberapa kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang ada di masa itu, lantaran tidak menulisnya, atau misalkan ditulis tetapi generasi penerusnya itu tidak melestarikan apa yang mereka dapatkan dari leluhur-leluhur mereka. Ya, wajar, sehingga hal ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban, ya, kenapa sampai saat ini tuh tesis Kiai Haji Imad belum juga bisa ditentang, khususnya menentangnya itu atau melawannya, perlawanan kepada tesis Kiai Haji Imad itu adalah dengan data-data yang valid, data-data yang awal, data-data primer di abad-abad ke awal. Nah, sehingga mudah-mudahan ketemu, ya, dan mudah-mudahan bisa terjawab tesis dari Kiai Haji Imad ini. Tetapi sekali lagi saya rasa itu merupakan satu hal yang sangat sulit lantaran minimnya referensi yang ada, baik referensi yang sudah dicetak ataupun referensi yang masih berupa manuskrip. Demikian, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.